Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat semuanya? Masih tetap semangat kan walaupun kita belajar dari rumah? Jumpa lagi dengan Diana Ekawati Classroom. Materi kita kali ini kita akan mempelajari tentang muatan IPA di kelas 4, tema 4, subtema 1. Nah, untuk pelajaran IPA di kelas 4, tema 4, subtema 1, kita akan mempelajari tentang pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Kompetensi dasar untuk muatan IPA di tema 4 subtema 1 ini adalah 3.8, yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Yang kedua, menyebutkan manfaat sumber daya alam. Yang ketiga, menjelaskan hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Dan yang keempat, menyebutkan usaha untuk pelestarian sumber daya alam. Kita masuk yang pertama, jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua. Satu, sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sedangkan berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam juga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan, tumbuhan, minyak bumi, batu bara. Minyak bumi dan batu bara termasuk ke dalam sumber daya alam hayati berdasarkan jenisnya, karena proses terbentuknya minyak bumi dan batu bara itu berasal dari makhluk hidup yang sudah menjadi fosil beberapa tahun yang lalu. Fosil adalah sisa makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan yang sudah mati atau punah beberapa tahun yang lalu, kemudian menjadi batu atau mineral. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tanah, air, batu, udara. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tetap tersedia meskipun digunakan secara terus-menerus. Contohnya, tanah, air, cahaya matahari, hewan, tumbuhan.
Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, perak, timah, tembaga, intan, dan lain-lain. Manfaat sumber daya alam bagi manusia adalah: 1. Sebagai bahan pangan. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikonsumsi oleh manusia semuanya berasal dari tumbuhan. Kemudian daging, ikan, telur yang dimakan oleh manusia juga berasal dari sumber daya alam hewan. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Tumbuhan seperti tanaman kapas menjadi bahan baku untuk pembuatan pakaian atau tekstil. Ada juga jenis pakaian atau kain yang berasal dari hewan, yaitu bagian kulit hewan. Contohnya ada dari kulit domba, kemudian ada dari ulat sutra. Yang ketiga, membuat peralatan rumah tangga. Bagian tumbuhan ada yang diolah menjadi perabotan rumah tangga atau mebel seperti kursi, lemari, meja, tempat tidur. Dan ada juga tumbuhan yang diolah menjadi bahan baku untuk pembuatan karet yang akan digunakan dalam pembuatan ban. Contohnya adalah getah dari tanaman karet. Barang tambang diolah menjadi perkakas seperti sendok, garpu, pisau. Yang keempat, produk kesehatan dan perawatan tubuh. Ada beberapa tumbuhan yang bisa digunakan sebagai tanaman obat. Contohnya jahe, kunyit, kencur, serai, sirih. Ada juga tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan untuk produk perawatan tubuh dan kecantikan. Contohnya untuk pembuatan sampo ada yang berasal dari tanaman lidah buaya. Yang kelima, sebagai bahan bangunan. Batu, pasir, besi, semen, tanah liat digunakan sebagai bahan bangunan. Yang keenam, sumber energi. Air, angin, panas bumi, cahaya matahari dimanfaatkan untuk sumber energi alternatif. Ada juga sumber energi alternatif yang berasal dari tumbuhan. Contohnya adalah tumbuhan jarak untuk pembuatan biosolar dan biodiesel. Ada juga dari kotoran hewan seperti sapi digunakan untuk pembuatan biogas. Yang ketujuh, sebagai tempat rekreasi. Perairan, pegunungan, kemudian daerah perbukitan itu bisa dijadikan sebagai sarana tempat rekreasi bagi manusia. Hubungan sumber daya alam dengan teknologi dapat kita lihat pada proses pengolahan padi menjadi beras. Yang pertama. Yang kedua, pada proses pembuatan kertas, di mana bahan baku kertas itu berasal dari tumbuhan, diolah dengan menggunakan teknologi yang canggih sehingga menghasilkan kertas. Dan yang ketiga, pada proses pembuatan pakaian yang berasal dari sumber daya alam tumbuhan dan sumber daya alam hewan, diolah menjadi pakaian sehingga dihasilkan baju yang digunakan oleh manusia.
Nah, materi kita yang terakhir adalah yang keempat, upaya pelestarian sumber daya alam. Usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan, diantaranya melakukan penghijauan atau reboisasi, tidak membakar hutan, melakukan tebang pilih tanaman, membuat tempat penangkaran hewan, membuat cagar alam dan suaka marga satwa, melakukan rotasi tanaman pada lahan yang sama, tidak membuang limbah ke lingkungan, menggunakan bahan bakar alternatif. Nah, itulah usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Demikianlah penjelasan untuk materi kita di muatan IPA tema 4 kelas 4 subtema 1. Untuk lebih memantapkan kita dalam memahami materi yang baru saja Ibu jelaskan tadi, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, sumber daya alam yang berasal dari berbagai makhluk hidup disebut sumber daya alam. A. Hayati, B. Non-hayati, C. Buatan, D. Tidak dapat diperbarui. Kedua, sumber daya alam yang berupa barang tambang disebut sumber daya alam. A. Hayati, B. Non-hayati, C. Tidak dapat diperbarui, D. Buatan. Soal nomor 3, bahan bakar bensin termasuk sumber daya alam yang A. Dapat diperbarui, B. Dapat diproduksi, C. Tidak dapat digunakan, D. Tidak dapat diperbarui. Nomor 4, sumber daya alam yang diperbarui yang digunakan sebagai bahan baku membuat batu bata adalah A. Tanah dan air, B. Tumbuhan dan hewan, C. Minyak bumi, D. Batu bara dan kayu. Soal yang terakhir, yang kelima, penggunaan kayu makin meningkat. Hutan perlu dijaga kelestariannya dengan cara A. Pembakaran, B. Pemupukan, C. Penghijauan, D. Penebangan terus-menerus. Demikianlah pembelajaran kita kali ini di pelajaran IPA tema 4 kelas 4 bersama Diana Ekawati Classroom atau Bu Nana. Sampai jumpa lagi di pembelajaran IPA berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.